Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 10. Materi kita hari ini yaitunya meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Oke, sekarang kita masuk kepada substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu yang pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yaitu pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Bertepatan dengan tahun 610 Masehi, yaitunya pada usia yang ke-40. Beliau menerima wahyu pertama yaitunya Quran surat Al-Alaq 1-5. Dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5 ini, resmilah beliau diangkat menjadi Rasul. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitunya sampai memakan waktu lebih kurang 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzulnya. Sekarang kita lanjutkan. Apa saja ajaran-ajaran pokok Rasulullah di kota Mekah? Ajaran pokok Rasulullah yang paling utama di kota Mekah yang beliau sampaikan adalah yang pertama mengenai akidah atau tauhid. Masyarakat Arab yang saat itu dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Mereka menyembah patung dan berhala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Salah satunya bisa dilihat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atas dasar tauhid dan keimanan ini pula yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dari tuannya. Ya, tapi dari mulutnya tetap keluar ucapan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok ajaran Nabi Muhammad di kota Mekah itu adalah akhlak mulia. Selain mengajarkan akidah, Nabi juga mengajarkan akhlak mulia kepada para sahabatnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad tampil sebagai suri tauladan yang baik bagi kaumnya. Yang pertama, sejak sebelum ia menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga ia diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Yang kedua, selain itu Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang. Yang keempat, selain itu Nabi Muhammad juga tampil sebagai sosok yang berani, tampil membela kebenaran, teguh dalam pendirian, dan tekun dalam beribadah. Dasarnya, dalilnya bisa kita lihat nanti di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Yang kedua, dasarnya, dalilnya bisa juga kita lihat nanti dalam hadis Al-Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.